Puncaknya adalah pada Pilpres yang kemarin. Sejujurnya sebagai orang yang sedikit agak paham tentang bagaimana mekanisme negara dilakukan melalui klaster aparatur sipil negara dan atau orang-orang pemerintahan, maksudnya seperti itu tak lagi saya bisa melihat bentuknya. Dan ini bukan baru, jauh hari dari hari ini itu sudah berlangsung. So saya ingin membicarakan ini, kita ingin membicarakan ini. Apakah kita harus berkesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau sudah sampai pada tahapan yang sangat akut? Dan kalau seperti itu situasinya, maka tentu saja kita berpikir dan berharap, seperti harapan kami di forum ini, tontonan ini nantinya atau tayangan ini menjadi perhatian dari pemerintahan yang baru. Untuk itu saya mengundang orang yang sungguh-sungguh saya hormati. Orang yang sungguh-sungguh teridentifikasi dengan baik di ruang publik tentang apa itu aparatur sipil negara, bagaimana mekanisme para pejabat pemerintahan bekerja. Mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menteri Menpan sebelum menjadi RB, dan juga mantan Dirjen PUOT, Profesor Rias Rasyid. Prof, terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih juga diundang ke sini. Ya, seperti pembukaan saya tadi, Prof, kami harus berbicara dengan Anda. Catatan Anda tentang bagaimana merancang aparatur sipil negara bekerja dalam format yang seharusnya itu sangat baik. Kami ingat, meskipun sudah puluhan tahun lalu. Saya sudah mengatakan tadi bahwa puncaknya di Pilpres yang kemarin. Ada banyak catatan di situ. Kalau kemudian kita mengatakan, enggak ada apa-apa, kita nggak jujur. Maka pertanyaan pertama saya begini, Prof. Apa catatan Anda tentang kerusakan situasional ini? Kenapa terjadi dan dalam skala yang luar biasa seperti ini? Ya, memang hampir semua orang yang mengerti tentang pemerintahan, tentang negara, tentang hukum, itu pasti sampai pada kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang ini sangat rusak. Sangat rusak. Dan hampir-hampir saya mau mengatakan bahwa ini sulit sekali untuk kita bisa keluar dari jerat kerusakan ini. Oh. Karena di mana-mana, di semua sektor, kita tidak tahu pakai ilmu apa, dengan magic apa ini semua bisa diatasi. Karena sudah sangat rumit. Ya, kita bicara. Tapi kembali lagi pada inti pemerintahan. Kerusakan ini kan dimulai dengan kepemimpinan. Dan berakhir dengan kepemimpinan. Karena itu juga harus dimulai perbaikannya melalui kepemimpinan. Tidak bisa ada perbaikan manajemen, tidak bisa perbaikan kinerja, perbaikan tata laksana segala macam tanpa kehadiran para pemimpin. Bukan satu pemimpin, para pemimpin. Ya, kita bicara secara kolektif. Pemerintahan itu bukan individual. Pemerintah itu collective action yang melibatkan banyak pihak. Dan sedapat mungkin pihak-pihak yang kompeten, pihak-pihak yang punya integriti, pihak-pihak yang punya visi dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, adakah kita memiliki itu? Bukan satu orang, kita butuh banyak figur pemimpin yang berkolaborasi untuk mengurus dan memperbaiki kembali negara ini. Ini sudah compang-camping, Pak. Hukumnya hancur-hancuran, ekonomi Anda sudah tahu, semua orang bisa bicara mengenai kesulitan ekonomi, administrasi berantakan, kebijakan tidak jelas arahnya. Ya, jadi ini orang kayak berakrobat, kayak kalau orang luar melihat, ini kayak melihat akrobat yang tidak lucu gitu. Tidak jelas polanya, tapi ujung-ujungnya kok banyak sekali kengerian-kengerian yang harus kita jalani akibat dari akrobat ini. Ya, jadi sebenarnya ya terus terang aja pemerintahan kita ini bisa dianggap gagal. Pemerintahan ini dianggap gagal. Bisa dianggap gagal. Prof, saya ikuti logika itu. Ilmu dari Anda yang saya pelajari, karena ini izin para penonton, ini guru saya sebenarnya, adalah
Kalau melihat pemerintahan dan dalam kaitan dengan aparatur sipil negara pada berbagai level itu kan ada 3 sebenarnya. Pertama, mekanisme konstitusionalnya seperti apa? Yang kedua, penegakan hukumnya seperti apa? Yang ketiga, standar etika yang melatari itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang ini, coba jelaskan kepada kami, Prof. Seperti apa sih, sudah seberapa rusak kita dengan situasi ini? Ya, jadi benar Pak Akbar. 3 itu tadi adalah pilar. Di atas mana negara itu tegak. Oke. 3 ini harus ada. Konstitusi, hukum, dan etika. Tidak boleh ada yang pincang. Nah, konstitusi adalah kesepakatan kita bernegara. Yang boleh dikata itu sifatnya permanen. Ya, mengubah konstitusi dulu istilahnya itu, terutama pembukaan undang-undang dasar itu. Kalau menurut Profesor Notonegoro, saya punya guru dulu, ya dulu guru besar di UGM, beliau mengatakan bahwa kalau kita mengubah pembukaan undang-undang dasar itu sama dengan mengubah negara. Jadi pembukaan undang-undang dasar itu disitulah spiritnya negara yang diurus. Pasal-pasal itu detailnya, tapi keseluruhan visi tentang negara, keseluruhan tentang tujuan negara, tentang cara bernegara itu dirumuskan secara singkat dalam pembukaan undang-undang dasar. Ini yang dikhianati. Ya, ini yang kita tidak laksanakan yang konsisten, termasuk Pancasilanya itu. Pancasila itu tidak hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan merupakan atau dia gagal menjadi the living ideology. Ya, dia itu hanya ada dalam pembicaraan, tidak dalam kenyataan. Nah, ini dosa kita yang terbesar kalau bicara konstitusi, karena bicara konstitusi dimulai dengan pembukaan tadi. Deklarasi berdirinya negara itu di pembukaan undang-undang dasar, bukan di pasal-pasal. Kita coba identify problem ini pada 3 pendekatan yang kita sepakati tadi, Prof. Dari sisi konstitusional, dari sisi konstitusi, kita tadi kan standingnya adalah kenapa negara ini seperti ini. Sudah ada keluar bahasa kerusakan tadi. Bahkan tadi Pak Prof mengatakan, saya nggak tahu lagi apa jalan keluar yang bisa kita ambil dari situ. Oke, kita bahas tentang konstitusi tadi. Seperti apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh, kan harus ada orang yang melakukan pelanggaran itu kan? Pasti, ya. Kalau kita mengatakan rusak berarti ada orang yang tidak berkomitmen melakukan itu. Betul. Dan yang punya kekuasaan itu adalah orang yang kita sebut dengan pemerintah itu. Ya. Oke, pada bagian ini seperti apa kerusakannya, Prof? Jadi kita ini tidak taat pada konstitusi. Oke. Ya, tidak melaksanakan perintah konstitusi. Ya, baca aja kembali pembukaan itu, apa-apa yang kita idealkan itu. Itu semua perilaku pemerintahan negara tidak konsisten dengan idealisme itu. Dan kita tidak merasa berdosa. Contoh saja, bagaimana pemerintah itu atau pemimpin pemerintah itu berbohong, berkhianat, membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Itu kan sudah melanggar konstitusi dalam konteks amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu kan membodohi rakyat. Ya, ditipu kanan kiri oleh penguasa. Ya, Anda bisa bikin listnya panjang sekali mengenai kebohongan-kebohongan itu dan pengkhianatan itu. Jadi kalau menurut saya konstitusi itu telah kita masukkan dalam arsip, tidak menjadi pedoman kebijakan.